INTP merupakan singkatan dari Introverted, Intuitive, Thinking, dan Perceiving. Sedangkan ENTP merupakan singkatan dari Extraverted, Intuitive, Thinking, dan Perceiving. Fungsi kognitif dari ENTP adalah TI, NI, SI, FI. Sedangkan untuk ENTP sendiri ialah NI, TI, FI, SI. Di lain kesempatan mungkin saya akan membahas detail dari tiap fungsi kognitif ini. Namun untuk kali ini khusus untuk mempersingkat durasi videonya, saya hanya akan membahas seputar tipe kepribadian INTP dan ENTP-nya saja. Kalau begitu, simak selengkapnya. Pembahasan kita buka dari INTP. Fungsi kognitif dominan INTP adalah Introverted Thinking atau disebut sebagai T. T pada INTP memiliki peran sentral, yang berarti inti bagi INTP. T pada INTP memungkinkan mereka untuk membuat keputusan berdasarkan analisis logis yang dilakukan secara internal. Mereka cenderung memproses informasi secara mendalam dan rasional sebelum mengambil tindakan atau membuat keputusan. Fungsi kognitif T memungkinkan INTP untuk menganalisis data, menyusun argumen berbasis logika, dan mencapai kesimpulan yang didasarkan pada pertimbangan rasional. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjadi pemikir yang kritis dan analitis. T pada INTP juga menyokong dorongan yang kuat untuk terus memperluas pengetahuan dan keterampilan. Mereka cenderung memiliki ketertarikan yang mendalam pada konsep-konsep kompleks dan teori-teori yang memicu keingintahuan yang tak terpuaskan. T memungkinkan INTP untuk mendekati masalah dengan cara yang sistematis dan logis. Mereka cenderung menggunakan pemikiran analitis untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang efektif berdasarkan data dan logika. Dengan T sebagai fungsi utama, INTP cenderung membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rasional dan analitis daripada emosi. Mereka biasanya memprioritaskan logika dan fakta dalam proses pengambilan keputusan. Fungsi T pada INTP membuat mereka menjadi individu yang sangat kritis terhadap informasi yang diterima. Mereka cenderung mengevaluasi setiap informasi dengan cermat, memeriksa konsistensi, dan memvalidasinya terlebih dahulu, sebelum menerima atau menolaknya. Introverted thinking-nya ini memungkinkan INTP dalam memahami dan merumuskan konsep-konsep abstrak yang kompleks. Menjadikan INTP memiliki kemampuan untuk merumuskan teori-teori yang mendalam dan memecahkan masalah yang rumit melalui pemikiran yang sistematis. Dengan fungsi kognitif T yang dominan, INTP cenderung menjadi individu yang cermat, analitis, dan terfokus pada pemikiran logis dan konseptual. Mereka biasanya sangat antusias dalam mencari pemahaman yang mendalam terhadap subjek-subjek yang menarik minat diri mereka. Sekarang kita beralih ke si ENTP. ENTP memiliki fungsi kognitif dominan Extraverted Intuition, atau dipersingkat NE. Sama seperti sebelumnya, fungsi ini juga adalah fungsi dominan yang membentuk inti dari kepribadian ENTP. Fungsi NE yang dominan membuat ENTP cenderung menikmati diskusi intelektual, berdebat, dan berbagi ide dengan orang lain. Mengeksplorasi konsep-konsep barulah yang mendorong mereka melakukannya. ENTP cenderung memiliki rasa ingin tahu yang kuat, semangat yang tinggi dalam mengeksplorasi konsep-konsep baru, serta kemampuan untuk melihat hubungan yang kompleks di antara berbagai ide. NE dalam tipe kepribadian ENTP memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian mereka yang dinamis, kreatif, serta inovatif. ENTP menggunakan NE-nya untuk mencari pola tersembunyi, mengidentifikasi hubungan antara berbagai konsep, dan melihat keseluruhan gambaran dari permasalahan yang kompleks. Karena sifatnya yang fleksibel, NE memungkinkan ENTP untuk dengan cepat beradaptasi dengan perubahan, merespons situasi baru, dan menemukan solusi yang kreatif. NE memungkinkan ENTP memiliki pandangan yang luas untuk melihat jauh ke depan dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Individu ENTP dengan fungsi NE yang dominan cenderung melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Mereka merespons tantangan dengan antusias, membantu beradaptasi dengan perubahan lingkungan, situasi, atau tuntutan baru, dan penyesuaian diri akan fleksibilitas. Melalui NE-nya, ENTP dapat menghubungkan ide-ide yang berbeda dan melihat hubungan antara konsep-konsep yang sebelumnya tidak terkait. Hal ini memungkinkan mereka untuk menciptakan solusi yang holistik serta komprehensif.
Intuitive Extroverted atau NE sebagai fungsi kognitif utama pada ENTP menunjukkan kecenderungan ENTP untuk menjadi individu yang inovatif, kreatif, dan terbuka terhadap ide-ide baru. Mereka biasanya akan cenderung menonjol dalam lingkungan yang menghargai inovasi, pemikiran kritis, dan kreativitas. Pada dasarnya, individu dengan fungsi kognitif dominan NE memiliki kecenderungan senang menggali berbagai kemungkinan dan melihat pola-pola baru dalam informasi yang diterimanya. Mereka memiliki imajinasi yang kreatif serta mampu berpikir out of the box, bahkan dalam mengeksplorasi ide-ide baru. Intuisi ekstrovert pada INTP menjadikan mereka tipe kepribadian yang cenderung terbuka terhadap ide dan berbagai kemungkinan yang ada. Membantu INTP membuat hubungan antara informasi yang berbeda dan melihat implikasi dari berbagai skenario yang ada, serta membantu dalam proses pemecahan masalah dengan pendekatan yang inovatif dan kreatif. Mereka juga bisa menjadi pembelajar yang handal karena kemampuan mereka untuk mengaitkan informasi dan membuat asosiasi yang kompleks. Meskipun jika terlalu banyak fokus pada kemungkinan dan ide-ide baru, dapat membuat INTP kehilangan fokus pada tindakan konkret dan implementasi ide. Itu tidak melunturkan kecenderungan INTP untuk tertarik pada teori-teori kompleks, konsep-konsep abstrak, dan perspektif yang tidak konvensional. Fungsi NE pada INTP bekerja secara sinergis dengan fungsi dominan mereka, yaitu Introverted Thinking atau TI. NE membantu T dalam mengumpulkan data, mengidentifikasi pola, dan merumuskan teori yang lebih luas berdasarkan informasi yang diperoleh dari lingkungan eksternalnya. Dengan adanya fungsi kognitif NE dalam struktur kepribadian INTP, memungkinkan individu ini memiliki kecenderungan untuk menjadi peneliti yang kreatif, inovatif, dan terbuka terhadap berbagai ide baru. Intuisi ekstrovert pada INTP juga memberikan kontribusi signifikan dalam cara mereka berpikir, merencanakan, dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Dengannya, mereka dapat lebih cepat beradaptasi dengan situasi yang berubah dan melihat peluang di tengah ketidakpastian. Sekarang kita beralih ke fungsi dominan kedua pada ENTP. ENTP memiliki fungsi kognitif pendukung Introverted Thinking atau TI. TI pada fungsi kognitif INTP. Sama seperti NE di fungsi kognitif INTP, TI pada INTP juga berperan sebagai salah satu dari 4 fungsi utama mereka. Ketika dipertimbangkan dalam konteks ENTP, Introverted Thinking pada ENTP memberikan kontribusi pada kemampuan logika yang tajam dalam kepribadian mereka. TI pada ENTP membantu dalam proses analisis, pengembangan teori, dan pembentukan kerangka kerja. Introvert Thinking membantu ENTP dalam memproses informasi secara internal, mempertimbangkan logika dan konsistensi dalam pemikirannya. Meskipun NE atau intuisi ekstrovert menjadi fungsi dominan yang melibatkan eksplorasi ide-ide baru dan koneksi konseptual, T memberikan landasan logis untuk ide-ide tersebut. Dengan demikian, fungsi kognitif TI pada ENTP berperan dalam menyokong keingintahuan intelektual mereka melalui bentuk penilaian logis, membantu mereka dalam merumuskan argumen yang kuat dan menyusun gagasan-gagasan yang terstruktur. Kombinasi antara NE dan T pada ENTP menciptakan kepribadian yang kreatif, analitis, dan berorientasi pada ide-ide baru dengan dasar logis yang kokoh. Keberadaan TI pada ENTP memungkinkan mereka untuk melakukan analisis mendalam terhadap ide-ide dan konsep-konsep yang mereka hadapi. Introverted Thinking ini membantu ENTP dalam menyusun argumen yang kohesif dan kritis, serta mempertimbangkan implikasi dari berbagai sudut pandang. Fungsi T membantu ENTP dalam memecahkan masalah dengan pendekatan yang logis dan sistematis. Untuk menemukan solusi yang efektif, mereka mampu mengidentifikasi akar masalah dengan cara yang terstruktur, melalui evaluasi informasi secara kritis, serta pertimbangan yang logis. Meskipun T cenderung bersifat analitis dan logis, pada ENTP fungsi ini juga turut mendukung kreativitas. Mereka dapat menggabungkan kecerdasan analitis dengan ide-ide kreatif yang unik, menciptakan solusi inovatif untuk berbagai tantangan. Dengan adanya fungsi kognitif Introverted Thinking sebagai pendukung bagi fungsi dominan NE pada ENTP,
mereka dapat menjadi individu yang memiliki keseimbangan antara eksplorasi, ide imajinasi kreatif, dan kemampuan penalaran yang logis. Sekarang kita bergeser ke fungsi kognitif ketiga dari 4 urutan fungsi kognitif utama mereka, di mana ini merupakan fungsi kognitif yang relatif jarang digunakan. Pada ENTP, mereka memiliki fungsi kognitif ketiganya introverted sensing, atau kita sebut saja SI. Dalam pengambilan keputusan dan interaksi sehari-hari, umumnya peran atau kegunaan fungsi kognitif ini untuk INTP terletak pada cara mereka menyusun dan mengakses informasi yang telah disimpan dalam ingatannya. Fungsi kognitif SI pada INTP juga memungkinkan individu dengan tipe kepribadian ini menyimpan fakta dan pengetahuannya secara terorganisir di dalam otak mereka untuk nanti mereka gunakan kembali sebagai bentuk referensi. Ini berarti bahwa INTP cenderung memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi secara sistematis dan memprosesnya secara internal agar berguna dalam menganalisis dan memecahkan masalah di berbagai situasi yang mungkin akan mereka alami. Dalam kerangka tipe kepribadian INTP, fungsi introverted sensing ini berperan sebagai aspek yang mendukung kemampuan analitis dan pemikiran kritis yang kuat dari fungsi kognitif dominan mereka, yaitu introvert thinking. Dengan menggabungkan data dan fakta yang telah disimpan secara internal melalui fungsi SI, INTP dapat mendekati masalah dengan pendekatan yang berbasis pada pengalaman serta analisis yang mendalam. Introverted sensing-nya ini dapat menguatkan kemampuan mereka dalam merenungkan pengalaman masa lalu dan menggunakan pengetahuan yang telah terakumulasinya itu untuk membantunya dalam proses pengambilan keputusan yang logis dan rasional. Dalam konteks interpersonal, meskipun fungsi SI ini mungkin bukan yang paling dominan pada kepribadian INTP, namun kemampuan mereka dalam menggunakan penginderaan internal ini membantu mereka ketika mengeksplorasi hubungan dan memahami sebuah pola perilaku yang mungkin muncul berdasarkan informasi yang telah mereka simpan. Jadi secara keseluruhan, fungsi kognitif SI pada INTP tidak hanya memberikan mereka kemampuan untuk menyimpan dan mengakses informasi secara internal, tetapi juga mendukung kemampuan analitis, pengambilan keputusan yang berbasis pada fakta, serta pemahaman yang lebih dalam terhadap pengalaman masa lalu dalam konteks pemikiran kritis dalam tipe kepribadian ini. Sedangkan, fungsi kognitif ketiga dari 4 urutan fungsi kognitif dominan pada ENTP adalah feeling extroverted, atau disingkat FE. Fungsi kognitif FE pada tipe kepribadian ENTP memiliki peran yang signifikan dalam interaksi sosial dan empati. Meskipun tidak begitu dominan, namun tetap berpengaruh pada cara individu tersebut dalam berinteraksi dengan orang lain. V pada ENTP memungkinkan mereka untuk memiliki kemampuan dalam merasakan dan memahami perasaan orang lain. Ini membantu ENTP dalam menyampaikan empati, memahami perspektif, dan menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan kebutuhan sosial. Fungsi ini juga mengarahkan ENTP untuk memperhatikan dinamika sosial dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Feeling extrovert dapat membantu ENTP dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial, membangun hubungan interpersonal yang kuat, dan mengkomunikasikan ide-ide mereka pada orang lain dengan cara yang lebih memperhatikan aspek emosional. Meskipun ENTP dikenal dengan kecenderungan analitis dan logis, kehadiran FE ini membantu mereka untuk tidak hanya fokus pada fakta dan logika, tetapi juga mempertimbangkan aspek emosional dalam beragam situasi. Selain itu, fungsi kognitif FE pada ENTP juga membantu mereka dalam membangun hubungan sosial yang harmonis. Dengan kemampuan untuk memahami dan merespons perasaan orang lain, ENTP cenderung menjadi individu yang dapat memperhatikan kebutuhan emosional orang-orang di sekitarnya. Hal ini memungkinkan ENTP untuk terlibat dalam interaksi sosial dengan lebih lancar, membuat orang merasa didengar serta dipahami. Keseimbangan FE dengan fungsi kognitif lainnya membuat ENTP dapat menjadi individu yang juga peka terhadap kebutuhan emosional, memberi mereka keunggulan dalam berkolaborasi, menyampaikan ide yang dimiliki secara efektif dengan memperhitungkan aspek emosional dalam komunikasi.
Next ke fungsi kognitif keempat dari mereka dan terakhir dalam pembahasan kali ini. Fungsi kognitif yang pada umumnya sangat jarang digunakan dan paling mungkin memiliki sedikit perkembangan. Dimulai dari INTP. INTP memiliki fungsi kognitif inferior, atau yang keempat yaitu extraverted feeling. Biasanya, fungsi kognitifnya ini memainkan peranan dalam mengembangkan keterampilan sosial dan emosional individu ini dalam lebih memahami perasaan dan emosi orang lain. Dengan memperhatikan fungsi kognitifnya ini, INTP dapat menjadi lebih sadar akan aspek emosi dalam diri mereka sendiri dan juga orang lain. Ini dapat membantu mereka dalam mengelola konflik, memahami motivasi emosional, dan memperkuat koneksi emosional dalam interaksi sosial. Dengan mengintegrasikan feeling ekstrovertnya, mereka dapat mencapai keseimbangan antara logika dan emosi dalam membentuk hubungan. Mereka dapat belajar cara mengekspresikan perasaan dengan lebih terbuka dan memahami bahwa emosi juga memiliki peran penting dalam sebuah interaksi sosial. Meskipun ini bukan kekuatan alami bagi INTP, mengembangkan fungsi kognitifnya yang satu ini akan membantu mereka memperbaiki keterampilan interpersonalnya, menjadi lebih peka terhadap perasaan orang lain, memperkuat suatu hubungan, dan menciptakan harmoni dalam lingkungan sosial. Meskipun itu akan memerlukan usaha yang lebih, mengembangkan, memperhatikan, dan memahami emosi orang lain dapat menjadi aset berharga dalam menjalin hubungan yang sehat. Dengan demikian, meskipun FE-nya ini adalah fungsi inferior bagi INTP, fungsi ini tetap dapat membawa manfaat besar dalam meningkatkan keterampilan sosial emosional dan hubungan interpersonal dari tipe kepribadian yang satu ini. Selanjutnya, fungsi kognitif inferior dari ENTP, yaitu introverted sensing. Sama seperti sebelumnya, karena ini bukan fungsi kognitif yang kuat, umumnya ENTP juga akan membutuhkan usaha tertentu jika mereka ingin mengembangkan fungsi kognitifnya ini. Sebagai fungsi inferior, SI pada INTP mungkin tidak terlalu berkembang dengan baik atau seringkali tidak terlalu disukai. Fokus utama INTP adalah pada fungsi inti mereka, yaitu intuisi ekstrovert dan introverted thinking, yang cenderung mereka gunakan secara lebih alami dan kuat dalam pengambilan keputusan dan interaksi sehari-hari. Meskipun SI bukanlah fokus utama INTP, namun keberadaan SI dalam struktur kognitif mereka masih memegang peranan yang penting. Fungsi SI pada INTP ini biasanya terlihat dalam situasi tertentu di mana INTP perlu mengandalkan pengalaman masa lalu atau informasi konkret yang telah mereka kumpulkan sebelumnya. Penggunaan fungsi kognitifnya ini mungkin terlihat sebagai upaya untuk mencari stabilitas atau referensi dari pengalaman sebelumnya. Meskipun tidak dominan, keberadaan fungsi ini dapat memberikan INTP perspektif tambahan dan membantu mereka dalam mengatasi tantangan yang membutuhkan ketelitian atau referensi dari pengalaman masa lalu. Kesimpulan untuk keduanya, INTP memiliki fungsi kognitif yang dominan dalam analisis dan introspeksi, dengan kemampuan untuk menyusun dan menganalisis ide-ide abstrak menggunakan fungsi kognitif introverted thinking-nya. INTP juga menggunakan extraverted intuition-nya untuk memahami hubungan dan konsep yang kompleks. Sementara itu, ENTP memiliki fungsi kognitif yang dominan dalam extraverted intuition yang membantu mereka dalam memahami situasi dan hubungan di sekitar mereka. Mereka juga memiliki kemampuan analitis introverted thinking dan cenderung menggunakan extraverted feeling yang dimilikinya. Dari perbedaan ini, INTP cenderung lebih fokus pada analisis dan pemikiran yang dalam, sementara ENTP memiliki kecenderungan untuk lebih berfokus pada pemahaman situasi eksternal dan hubungan. Perbedaan urutan fungsi kognitif mereka mempengaruhi cara mereka berpikir, memahami dunia, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Baik INTP maupun ENTP, keduanya cenderung kreatif dan inovatif dalam memecahkan sebuah masalah. Mereka berdua memiliki kemampuan untuk melihat berbagai kemungkinan dan menghasilkan ide-ide baru. INTP dan ENTP sama-sama memiliki kecerdasan analitis yang tinggi. Mereka cenderung menggunakan logika dan pemikiran rasionalnya dalam menghadapi situasi yang kompleks. Kedua tipe kepribadian ini memiliki sifat yang fleksibel dan adaptif.
Mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dan situasi baru dengan cepat. Kedua tipe kepribadian ini memiliki kemampuan untuk berpikir secara luas dan melihat gambaran besar suatu masalah. Mereka mampu membuat koneksi antara ide-ide yang berbeda dan mengembangkan perspektif yang relatif unik. Meskipun keduanya memiliki sejumlah kesamaan dalam hal karakteristik dan kepribadian, perbedaan utamanya terletak pada urutan fungsi kognitif mereka, di mana hal ini juga dapat mempengaruhi cara mereka memproses informasi, membuat sebuah keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan atau keadaan. Perbedaan dalam urutan fungsi kognitif mereka ini juga dapat menciptakan variasi yang berbeda dalam cara mereka menunjukkan karakteristik dirinya. Itulah hal-hal mengenai tipe kepribadian INTP dan tipe kepribadian ENTP. Kepribadian yang memiliki metode merecharge diri yang berbeda, namun memiliki kesenangan yang relatif sama. Kompleksitas per individu dari manusia itu dipengaruhi oleh banyak hal. Untuk mengetahui secara rinci keseluruhan karakteristik diri, harus dilihat dari berbagai sisi. Dan teori kepribadian ini adalah salah satunya. Kalau begitu, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk, nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.